Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, Bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat, maksudnya bisa beraktivitas, kemudian dalam suasana yang aman, tidak dalam peperangan, tidak dalam kekhawatiran dan kecemasan yang sangat, kemudian ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk hari itu. 3 poin ini kata Nabi SAW, siapa yang bangun pagi hari dalam keadaan sehat, suasananya pun kemudian aman, dia punya makanan untuk hari itu, maka orang itu sudah menggenggam dunia, katanya itu, sudah menggenggam kekuasaan dunia. Dan ini sesuatu yang patut kita syukuri, apalagi kita sudah masuk di bulan Rajab, yang bulan haram, salah satu bulan haram yang dengan itu 1 bulan kemudian setelah itu kita mudah-mudahan Allah berikan rezeki usia untuk bisa menikmati Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak rahimakumullah, ini bahasan kita mudah-mudahan bisa menyemangati, wabil khusus bagi saya pribadi, untuk senantiasa menjadikan ilmu menjadi kawan keseharian kita. Ini sebuah perjalanan ya. Saya ingin memulai dengan kisah Imam Abu Hanifah dengan salah satu muridnya, Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Yusuf ini, beliau secara ekonomi kekurangan lah gitu, tapi semangat untuk mencari ilmunya demikian besar. Akhirnya Imam Abu Hanifah kemudian mencukupi kebutuhan untuk kesehariannya agar dia bisa fokus untuk mencari ilmu. Beliau senantiasa hadir bermulazamah di majelisnya Imam Abu Hanifah. Berapa lama? 29 tahun. 29 tahun beliau bermulazamah hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah, merebut keutamaan ilmu, berbagai macam kaidah-kaidah keilmuan dari Imam Abu Hanifah. Suatu saat ketika beliau sedang berjalan menuju majelis Imam Abu Hanifah, kemudian beliau ditanya oleh orang-orang, kalau bahasa kita mah, Ustaz pada kemana? Ustaz mau kemana? Kemana lagi, kata beliau, kalau bukan ke majelisnya Imam Abu Hanifah untuk belajar. Nah, kata orang-orang ini, kok Anda masih belajar? Kami pernah mendengar ungkapan Imam Abu Hanifah terkait dengan Anda. Imam Abu Hanifah pernah berkata, Anda ini sudah layak untuk memberikan pengajaran gitu. Karena lamanya berinteraksi dengan sumber ilmu, kemudian punya pemahaman yang luas, sudah layak, tidak lagi belajar, seharusnya mengajar. Ungkapan ini kemudian masuk ke dalam hatinya Imam Abu Yusuf ya. Lalu kemudian beliau seperti tersadarkan, iya ya, kapan lagi kemudian saya bisa mengajar? Selama ini belajar terus. Akhirnya kemudian beliau membuka satu majelis khusus untuk apa istilahnya tuh, memberikan pengajaran. Nah, suatu saat ketika Imam Abu Hanifah datang ke masjid, ada kumpulan orang dalam jumlah yang sangat besar. Kata Imam Abu Hanifah, apakah ada ulama besar yang datang ke negeri kita untuk memberikan pengajaran? Kata murid-muridnya, tidak. Itu siapa yang memberikan pengajaran? Oh, Imam Abu Yusuf. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah memanggil salah satu muridnya yang hadir di majelis Imam Abu Yusuf itu. Dipanggil, kemudian beliau mengatakan, tolong tanyakan kepada Abu Yusuf sebuah pertanyaan ini. Bagaimana jika ada seseorang membawa kain, dia datang kepada seorang penjahit untuk dibuatkan baju. Nah, kemudian seminggu kemudian dia datang untuk menagih baju tersebut, tapi penjahitnya kemudian menolak dengan alasan, saya tidak pernah merasa menerima kain tersebut. Akhirnya kedua orang ini cekcok ramai gitu. Lalu kemudian kalau sekarang kemudian ada polisi ya, dipanggillah polisi, digerebeklah rumah penjahit itu, lalu kemudian ditemukanlah baju tersebut. Pertanyaannya, kata murid Imam Abu Hanifah di majelis Imam Abu Yusuf ini, apakah si pemilik kain itu harus membayar baju yang sudah, kain yang sudah jadi baju itu dari penjahitnya?
kalau dia menjawab harus membayar, wajib membayar, katakan kepadanya salah. Ataupun kalau misalnya dia menjawab tidak harus membayar karena dia merasa dizolimi oleh penjahit itu, maka katakan juga jawabannya salah. Maka muridnya ini kemudian dalam majelis Imam Abu Yusuf, ketika masuk sesi tanya jawab, dia bertanya begitu. Dan jawaban Abu Yusuf itu seperti diprediksi oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan pemilik kain itu wajib membayar baju itu karena sudah jadi bajunya. Lalu kata si penanya ini, jawaban Anda salah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, dalam satu sesi tanya jawab, ini ulama besar ya, kemudian banyak orang yang hadir, kemudian ada yang melontarkan pertanyaan, lalu kemudian dia menjawab sendiri, salah jawabannya gitu. Lalu kemudian kata Imam Abu Yusuf, oh sebentar, diralat ya. Si pemilik kain ini tidak wajib membayar si penjahit ini karena dia akan dizolimi. Kata muridnya ini, jawaban Anda salah. Lalu kemudian namanya orang berilmu Pak, dia pandang wajahnya yang penanya ini baik-baik, lalu dia kemudian tersadar, ini bukan orang ini yang bertanya gitu, ini mau pertanyaan titipan ini gitu. Beliau tersadar, lalu kemudian beliau meninggalkan majelis itu, hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Pas sesi tanya jawab, beliau mengangkat tangan dan bertanya, tapi diabaikan. Beliau lebih mendekat sampai dekat sekali dengan Ibu Hanifah, lalu kemudian beliau mengangkat tangan untuk izin bertanya. Kata beliau, wahai Tuan Guru, saya izin bertanya. Sebuah pertanyaan yang Anda sendiri sudah mengetahui pertanyaan tersebut. Imam Abu Hanifah tersenyum, maka beliau mengatakan jawabannya harusnya diperinci terlebih dahulu. Dirinci dulu. Kalau pakaian yang sudah jadi itu ukurannya sesuai dengan ukuran badan si penjahit, maka penjahit itu memang sejak awal sudah berniat jahat. Mungkin dia melihat kualitas kainnya yang bagus, kemudian dia tertarik untuk kemudian dijahitkan baju untuk dirinya sendiri. Kalau dalam konteks ini berarti si pemilik kain tidak wajib untuk membayar. Tapi kalau kemudian hasil jahitannya itu, pakaiannya itu ternyata ukurannya sesuai dengan yang pemilik kain, maka pemilik kain itu harus membayarnya. Karena bisa jadi niatan awal si penjahit ini, dia membuat jahit ukurannya sesuai dengan pemilik kain, tapi kemudian di perjalanan mungkin membanding-bandingkan, ada niatan lain untuk memiliki baju tersebut, sehingga kemudian si pemilik kain itu harus membayar kepada penjahit tersebut. Ibu bapak rahimakumullah, kisah ini kemudian menggambarkan bagaimana butuhnya kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Tadi Imam Abu Yusuf 29 tahun, lalu kemudian dibisiki oleh orang-orang sekelilingnya bahwa ini sudah saatnya Anda tampil di hadapan. Tidak lagi duduk bermulazamah di majelis Imam Abu Hanifah, sudah saatnya Anda memberikan pengajaran satu level dengan Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian disadarkan oleh pertanyaan ini, dan kemudian beliau bermulazamah di majelisnya Imam Abu Hanifah sampai beliau wafat. Bapak rahimakumullah, di sebuah ibrah barangkali bagi kita. Terkadang godaan-godaan untuk eksistensi itu luar biasa gitu, apalagi di zaman media sosial seperti ini. Pokoknya asal viral gitu ya, terkenal, lalu kemudian bisa jadi pemberi fatwa. Orang kadang beliau baca atau melihat di YouTube, kemudian bisa berani untuk berfatwa gitu. Padahal ini 29 tahun belajar dengan sungguh-sungguh, dan orang-orang terdahulu itu memang subhanallah ya Pak. Kemampuan untuk memahami keilmuan itu luar biasa. Mungkin karena suasananya masih bersih dan masih jauh dari polusi-polusi gitu, sehingga kemudian orang itu punya hafalan yang kuat, dan tidak hanya pada satu bidang ilmu, ya akidahnya, ya hadisnya, ya fikihnya, ya tafsirnya, ya kadang bidang yang lainnya juga gitu, sebagaimana para ilmuwan muslim pada umumnya. Selain memiliki kemampuan mendalam terhadap satu bidang ilmu, tapi juga pada ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kita makan kadang ya beda-beda memang kemampuan orang gitu. Saya punya
teman kuliah Bapak Ibu rahimakumullah, usianya 61 tahun, salah satu ketua fraksi di DPRD Jawa Barat tuh. Tapi di tengah kesibukan beliau tuh, beliau memaksakan dalam tanda petik ya, pokoknya hari Sabtu itu jadwal yang tidak bisa diganggu untuk beliau kemudian kuliah. Dan semangatnya itu luar biasa. Beliau punya pondok pesantren, jadi ada obsesi ingin jadi di pondok pesantrennya itu dibangun sekolah tinggi, ya, semacam universitas lah gitu. Awalnya sekolah tinggi terlebih dahulu, dan beliau ingin jadi rektornya. Kalau rektor kan masa rektor S2 gitu ya, harusnya doktoral lah gitu ya. Harus jadi rektor dan kemudian memotivasi anak-anaknya untuk bisa belajar lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya. Jadi semangat itu yang kemudian tercermin dalam aktivitas perkuliahan beliau itu. Dan ini sesuatu yang kemudian harus kita coba, harus kita berusaha untuk memilikinya. Terkadang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sedang sekolah gitu, karena memang sistemnya membuat kita untuk dipaksa untuk belajar, membaca, menelaah, menyimpulkan, menganalisa, menulis gitu, sehingga kemudian kita menjadi terbiasa. Ini pasca sekolah ini yang kemudian jadi permasalahan, apalagi kemudian sudah bekerja gitu ya. Kebiasaan keilmuan itu menjadi hal yang ya terpinggirkan dengan kesibukan kita ya. Jarang membaca, jarang apalagi menulis ini. Kalau dulu karena tugas ya, menulis ya memang dipaksa harus menulis. Kalau sudah lulus, sebenarnya lulus dari satu sekolah pendidikan itu kemudian jadi lulus semuanya itu, tidak lagi membaca, tidak lagi menulis, tidak lagi menganalisa, dan kemudian disibukkan dengan rutinitas. Saya mencoba kebiasaan baru ya, di rumah bareng istri, menelaah, baca ya, bukan menelaah, membaca syarah hadis Imam Bukhari, Fathul Bari. Tapi memang godaannya tuh luar biasa untuk bisa konsisten begitu ya. Konsisten baca satu hadis, dua hadis lah gitu ya. Itu selalu ada saja gitu ya. Kalau nggak saya, istri yang kemudian mengabaikan jadwal tersebut. Padahal sudah kita kesepakati ya. Itu memang godaannya begitu, godaan apalagi di rumah tangga gitu ya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ulama terdahulu itu memang punya himmah ya, semangat atau obsesi keilmuan yang luar biasa. Bahkan ada di antara mereka tidak hanya semangat berilmu, tapi bab adabnya juga luar biasa. Ada yang ketika membahas tentang hadis itu menyengaja beliau itu mandi terlebih dahulu, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian baru duduk mengajar ataupun membahas kitab-kitab hadis. Ketika ditanyakan terkait dengan kebiasaannya, kenapa setiap kali mengajar ataupun duduk di majelis terkait dengan pembahasan hadis selalu begitu, mandi, pakai wangi-wangian, lalu kemudian duduk. Beliau mengatakan, tidakkah engkau mengetahui dengan siapa kita ini berbicara gitu. Ini kalau kita baca kitab hadis, ada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada adabnya gitu ya. Dan beliau membiasakan hal tersebut. Saya juga pernah, tapi susah untuk membiasakan begitu ya, menyengaja untuk mandi dulu, kemudian pakai harumal, pakai baju yang bagus, kemudian duduk baca kitab hadis itu. Tapi ada satu kawan yang terinspirasi, beliau kemudian mencoba membiasakan itu. Ngadaras kitab Riyadhus Shalihin yang terkait dengan hadis-hadis pembahasan tentang akhlak. Beliau menyengaja, Pak. Jadi kalau ditentukan ya, pada maghrib itu bahas itu. Tapi sebelum maghrib itu mandi dulu pakai wangi-wangian, kemudian setelah salat maghrib baca itu kitab Riyadhus Shalihin. Qadarullah, beliau cerita seminggu setelah kebiasaan tersebut, beliau bermimpi jumpa Nabi SAW. Ya, ini mah rezeki untuk beliau barangkali. Cuma ketika beliau bercerita itu memang tidak dilihatkan wajah Nabi SAW di punggungnya bersama dua sahabat utama lainnya, Abu Bakar dan Umar. Bagaimana khidmah, menjunjung tinggi adab ya, ketika bermulazamah dengan hadis Nabi SAW, kemudian Allah berikan keutamaan jumpa Nabi dalam mimpi. Ibu bapak rahimakumullah, dalam hadis di Abu Daud ya, beliau mengatakan dari Qasir bin Qais, saya pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Dan Masjid Damaskus itu di sekarang Suriah ya. Lalu datang seorang pria, dia kemudian berkata, wahai Abu Darda,
sungguh aku datang ke masjid ini dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Madinah, karena ada satu hadis yang telah sampai padaku di mana engkau meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya datang untuk maksud itu. Jadi kita bisa bayangkan dari Madinah, ya, dari Madinah kemudian ke Damaskus, ke Suriah, itu kalau di peta itu sekitar 1200-an kilometer nih, jarak tempuh yang cukup jauh lah, sangat jauh deh, demi untuk mendapatkan satu hadis dari Abu Darda. Dan ada satu buku terkait dengan bagaimana para muhaddis ini, imam hadis, beliau mencari hadis, memverifikasi hadis itu, sampai kemudian melakukan rihlah ilmiah, ya, perjalanan untuk memverifikasi suatu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Al-Hakim itu punya trek perjalanan rihlah ilmiah itu dari satu kota menuju kota yang lainnya gitu. Jadi metode verifikasi hadis itu sudah luar biasa nih. Zaman dahulu di mana teknologi sudah sangat tidak semaju sekarang gitu, memverifikasi satu persatu, Pak. Dari Nabi SAW kepada sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, atbat tabi'in, terus begitu. Diseleksi satu-satu, Pak. Apakah beliau semasa hidupnya pernah berbohong, apakah pernah melakukan kemaksiatan, dan lain sebagainya. Sehingga jalur yang melalui hadis yang melalui jalur ini, oh ini terjaga kualitasnya, kemudian bisa masuk derajat ke derajat disebut hadis yang sahih misalnya tuh. Karena ada orang yang ketika dia berjalan untuk memverifikasi hadis, kemudian beliau melihat orang tersebut sedang memberi makan ayam gitu, tapi cara memberi makannya ya mungkin seperti kita lah, bercanda ya. Jadi ayam tuh dikasih makan, kemudian ditarik lagi, kasih makan, tarik lagi begitu. Beliau melihat itu, lalu kemudian beliau menyimpulkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu kemudian beliau tolak karena kelakuannya berbohong kepada binatang. Itu ngahurian padahal, tapi seketat itu kemudian mereka memberikan kriteria itu seperti itu. Dan ini demi untuk satu hadis yang kemudian sampai kepada kita. Imam Bukhari itu konon katanya beliau hafal sampai 1 juta hadis. 1 juta hadis itu banyak sekali. Tapi yang beliau tuliskan dalam kitab sahihnya tidak kurang dari 7.000 hadis saja. 7.000 hadis. Dan tidaklah beliau memasukkan satu hadis ke dalam kitab sahihnya itu, melainkan beliau salat istikharah 2 rakaat terlebih dahulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menuliskannya dalam kitab sahih tersebut. Jadi diperut hadisnya, hafalannya itu diperut, lalu kemudian dituliskan dalam kitabnya. Dan ulama-ulama terdahulu itu memang kuat sekali hafalannya itu. Beda dengan ya kita ya. Kita yang hadis arba'in yang 40 saja, kita ngapalinnya tuh berat sekali tuh. Kita hafal hadis ini, kemudian dites lagi, hadis yang itu lupa. Jadi kita mau mengganti hadis, bukan kemudian menambah hafalan hadis. Ya, sudah banyak sekali pikiran kita. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, salakallahu bi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Mencari jalan bisa bermakna hakiki, berarti berjalan mencari ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, atau bisa maknawi, menelaah ilmu, kemudian membaca. Apalagi dalam kondisi sekarang ini teknologi sudah sedemikian maju, kita bisa mengakses hadis-hadis dalam jumlah yang cukup banyak di Maktabah Syamilah, di berbagai macam sumber-sumber keilmuan itu. Dan itu pun termasuk dari proses berjalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ganjaran, salakallahu bi tariqan min turuqil jannah, Allah akan mudahkan dia berjalan menuju surganya. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu, berjalan di majelis ilmu, kemudian Allah mudahkan perjalanannya menuju surganya. Dan hadis-hadis semacam ini atau keterangan semacam ini sangat banyak, Pak. Dan ini kemudian memotivasi para ulama-ulama terdahulu untuk kemudian mereka belajar dan terus belajar.
Dalam Tarikh Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi beliau bercerita nih, saya pernah mendengar Ali bin Ubaidillah bin Abdul Ghaffar Al-Lughawi atau terkenal dengan Imam Am-Samsani. Beliau meriwayatkan Muhammad bin Jabir At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari yang kemudian disebut sebagai induknya tafsir Quran. Itu tebal sekali Pak, tafsir At-Tabari itu. Beliau pernah menetap di satu kota, satu tempat ya, selama 40 tahun. Dan kemudian setiap harinya beliau memaksakan diri untuk menulis sebanyak 40 halaman. 40 halaman selama 40 tahun, setiap harinya. Seberapa lembar tanya? Berarti kali 360, satu tahun kali 40 gitu ya, jumlah lembar halaman yang beliau tuliskan. Dan dulu mah kan tidak pakai seperti sekarang kita copy paste gitu. Apalagi kalau ada model AI itu ya Pak, ChatGPT, Gemini, macam-macam itu kan sekarang mau dimudahkan sekali gitu. Dimudahkan. Kalau dulu memang menulis tangan gitu. Menulis tangan. Kata beliau, dan kisah ini disampaikan kepadaku dari Abu Hamid Ahmad bin Thahir Al-Faqih Al-Isfarani. Beliau mengatakan, seandainya kalian bersafar melakukan perjalanan ke Cina lantas menemukan kitab tafsir karya Ibnu Jarir, maka tidak akan begitu banyak ditemukan perbedaan dari niat, apa maksudnya teh, niat At-Tabari menulis setiap hari 40 halaman selama 40 tahun, kitabnya banyak sekali itu. Jadi pertanyaan di kita barangkali ini apakah mereka tidak memiliki waktu lain kecuali menulis gitu. 40 halaman itu kan bukan jumlah yang sedikit gitu. Menulis dengan tangan lagi gitu. Sebagaimana, dan ulama terdahulu itu luar biasa, keberkahan ilmu, keberkahan waktu. Dr. Aid Al-Qarni misalnya ketika di penjara, lalu kemudian menulis kitab yang legendaris nih, kitab La Tahzan nih. Said Qutb di penjara, kemudian menulis kitab tafsir fi Zilalil Quran, dan beliau tulis itu tidak dengan referensi, maksudnya tidak dengan referensi kitab yang sudah ada gitu. Itu beliau tuliskan dengan keilmuan yang sudah ada dalam kepalanya itu. Jadi menuliskan seperti itu. Kan kalau kita sekarang mau baca buku-bukunya, kemudian buat citasi ya, ungkapan dari buku-buku tersebut, atau supaya memudahkan dengan AI sekalian ya gitu. Buatkan narasi tentang A, kemudian tambahkan referensi yang relevan, citasikan, tampilkan pustakanya gitu. Itu perintah begitu ngeburu dulu tadi. Dimudahkan sekali. Dulu mah nggak begitu. Ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa kepada para penuntut ilmu itu. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi." Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada penuntut ilmu. Dalam satu hadis yang lain dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan pengajaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merapatlah. Ini bahasa kita, ayo maju, rapat. Ketika para sahabat sudah merapatkan duduk mereka, Nabi masih mengatakan, ayo rapatkanlah, terus rapatkan. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa lagi kami harus memberikan tempat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk para malaikat Allah yang hadir di majelis-majelis ilmu. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang hadir dari baitin buyutillah, dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna, kemudian membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian menyampaikan pengajaran, saling belajar gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan tersebut Allah berikan keutamaan. Yang pertama, khaffathumul malaikah. Allah perintahkan malaikat menaungi kumpulan-kumpulan tersebut, majlis-majlis tersebut. Khaffathumul malaikah wa nuzilat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan, ketentraman ke dalam hati setiap orang yang hadir di majlis tersebut. Makanya majlis ilmu mah tentram Pak, tenang gitu ya. Apalagi suasana kondusif lah gitu ya, kita ngantuk jadi ketenangan, diberikan ketenangan ke setiap hati yang hadir di majelis itu. Dan yang paling membanggakan lagi adalah wa dzakarahumullahu fi man indah.
Allah sebutkan nama-nama yang hadir di majelis itu di hadapan majelis yang mulia yang ada di sisinya, di hadapan majelisnya para malaikat Allah. Jadi sebutkan nih Pak Haji Agus, Ustaz Farhan, disebutkan nih hadir di majelis ilmu itu. Ini bagian dari keutamaan hadir di majelis ilmu. Wa innal alim, dan orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Orang yang berilmu itu atau yang belajar itu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan yang berada dalam airnya. Mereka mengucapkan nama-nama yang hadir di majelis itu, lalu kemudian memintakan ampun orang untuk orang tersebut. Dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para penduduk langit dan penduduk bumi, ikan yang berenang di lautan, semut yang ada di lubang-lubang, burung-burung yang terbang, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka mendoakan orang-orang yang saling mengajarkan kebaikan, yang belajar dan mengajarkan kebaikan. Mendoakan, Pak, disebutkan namanya gitu ya, oleh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini saking besarnya keutamaan. Maka ada dalam sebuah kisah tuh tapi di kalangan ibu-ibu gitu ya, yang rutinan pembinaan setiap pekan. Lalu karena satu hal beliau absen selama 3 pekan itu. Kemudian pada pekan keempat beliau datang khusus kepada ustazahnya teh. Beliau bilang begini, Ustaz, Ibu, sudah 3 pekan nama saya tidak didoakan oleh para makhluk Allah yang lainnya teh. Ini bahasanya begitu. Karena beliau meyakini betul kepada para pencari ilmu ini didoakan oleh makhluk Allah yang lainnya itu. Sudah 3 pekan nama saya tidak didoakan oleh para makhluk Allah yang mulia itu. Maka saya mengiqab diri saya, menghukum diri saya untuk menghafal setengah juz dari Al-Quran, menambah hafalan setengah juz, kemudian menghadiahkan satu gamis ya kepada gurunya tersebut sebagai bentuk istilahnya pertanggungjawaban lah gitu, tidak hadir di majelis ilmu gitu, seperti itu. Nah, Bapak rahimakumullah, ini kalau kita mencoba mendramatisasi gitu ya, mendramatisasi, dilebay-lebaykan gitu, disertai dengan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam perjalanan dari rumah ke majelis ilmu teh kan ningali manuk teh ngadoa. Ningali yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain itu kemudian mendoakan. Bagaimana cara mendoakannya? Wallahu a'lam. Ruas tuh Pak, kalau misalnya mereka kemudian dengan bahasa yang kita pahami gitu, kita bakal kaget atau dengan caranya sendiri mendoakan. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya wa innal fadl alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar yang purnama gitu misalnya. Bulan purnama dari bintang-bintang lainnya. Di langit yang malam itu, yang gelap itu kan, kalau bulan dibandingkan dengan bintang tuh memang banyaknya bintang, tapi besarnya yang kita lihat ya. Kalau hakikatnya kan ada bintang yang jauh lebih besar dari bulan, tapi yang dilihat oleh kita penduduk bumi ini, bulan itu kan jauh lebih besar. Nah, keutamaan alim terhadap abid ini seperti itu. Apalagi al-alim al-abidin gitu, orang yang berilmu juga abid gitu. Sudah luar biasa ini perbandingannya teh. Dalam sebuah kisah, saya kurang tahu ya pakai ini hadis atau riwayat nih, biasa. Jadi setan itu menggoda. Ada orang sedang tidur, ada orang sedang sholat. Lalu kemudian setan itu lebih takut kepada yang sedang tidur dibanding yang sedang sholat itu. Ketika ditanya kenapa nih? Yang sedang sholat itu orang yang bodoh gitu. Maksudnya bodoh itu tidak banyak ilmunya. Sementara yang sedang tidur itu banyak ilmunya. Kalau saya goda orang yang bodoh itu sholatnya itu, sholatnya salah misalnya gitu, ini ditegur oleh yang sedang tidur karena dia berilmu, lalu kemudian dibetulkan lagi, ya, percuma lah digodanya tuh, gitu konteksnya tuh. Tapi bukan berarti
kita memisah-misahkan, kalau gitu mau saya fokus ke dalam ilmu dan kemudian ibadahnya sedikit, tidak begitu. Tidak begitu. Dan kita mau ingin keutamaan yang lebih ini. Ya ulama ya juga ahli ibadah. Ibadahnya berdasarkan ilmu. Ya. Selain itu juga dia punya keluasan ilmu yang luar biasa. Wa innal anbiya, dan ulama itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta untuk umatnya itu. Warathul ilma, dan mewariskan ilmu. Maka disebut ulama itu warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Jangankan gitu Pak, sekarang yang berdasarkan nasab keturunan saja kan kita bangga gitu ya. Wah, dia pewaris terah Pangeran Diponegoro misalnya teh. Wah, katanya tiap 17 Agustus pasti punya kedudukan yang khusus Pak. Ya, tentang perjuangan kemerdekaan itu. Pewaris terahnya Diponegoro. Meskipun kalau disusur-susur nasabnya ya wallah alam juga gitu ya, tapi seperti itulah. Ini pewaris Nabi Pak. Pewaris Nabi. Tapi kita juga agak berat ya kalau misalnya dipersilahkan oleh MC ini, kita persilahkan pewaris Nabi untuk memberikan tausiah. Asal berlebihan juga gitu ya. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka siapa yang mewariskan ilmu ya, maka dia sungguh telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Yang mewariskan ilmu ya, berusaha untuk memahami wabil khusus keilmuan-keilmuan agama ya, maka dia sungguh mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dalam satu syair tuh, afdal wa unwanun li kulli mahamidi tu'allimu fa innal ilma zainul li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya, keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang terpuji. Dan jadilah kamu orang yang mencari faidah. Wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadatan, yang setiap harinya bertambah ilmu dan berenang di atas lautan faidah. Jadi setiap hari teh bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal lagi itu kurang lebih lah Pak. Jadi setiap hari ada tambah ilmu, ada tambah iman, ada tambah amal nih. Ibu bapak rahimakumullah, ini ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berilmu. Iqra, baca. Gerbang pertama kita untuk menguasai ilmu itu membaca. Membaca. Saya punya kawan Pak, bukan kawan, kita guru lah. Secara pendidikan formal beliau SD, tapi pesantrennya lama sekali pesantrennya. Dan sekarang sudah punya cucu, sudah tidak bekerja lah, sudah pensiun. Beliau cerita kehidupan kesehariannya. Beliau sering mengajar di banyak majelis di Cimahi juga. Jadi kalau tidak ada jadwal tuh, beliau jadwalnya gini Pak, jam 8 sampai zuhur ya, itu baca gitu. Kemudian setelah itu istirahat, makan, kemudian nanti setelah 2 sampai asar baca lagi. Pada asar sampai maghrib itu keluarga nih, sampai isya lah ya. Di keluarga lah, beberes dan lain sebagainya. Nanti pada isya sampai jam 11 baca lagi gitu. Baca lagi. Jadi porsi membaca itu dari waktu 24 jam waktu beliau tuh banyak sekali gitu. Kalau kita ya Allah, kadang membaca teh ya gitu loh Pak. Kita buka bukunya tuh udah ngantuk gitu ya. Lagi membacanya itu. Dan buku-buku keilmuan itu kan tidak menarik. Covernya tidak menarik. Bahasanya susah dimengerti gitu. Udah komplikasi lah gitu. Jadi memang berat gitu untuk, kalau tidak punya azam yang kuat itu berat untuk bisa menghatamkan satu buku itu. Dulu dengan teman-teman itu kalau masa minggu hiji buku gitu ya, saling mengingatkan gitu. Tapi itu juga ya gitu ya, baru minggu pertama kedua saja yang berjalan tuh. Minggu berikutnya banyak kesibukan, banyak itu. Ini mah menjadikan kesibukannya itu adalah membaca, menelaah ilmu gitu. Dan jadi seperti beliau, seperti kitab yang berjalan lah gitu. Ya. Dan orang berilmu itu Pak, pembicaraannya itu kan berfaedah gitu ya. Tidak berubah menjadi majelis gosip gitu yang cerita banyak hal gitu yang tidak ada. Apalagi kondisi sekarang yang
Jangan menggosip, beritanya datang ke kita gitu ya, tiba-tiba trending topik tentang topik A gitu dan lain sebagainya gitu. Maka proses membaca ini Bapak rahimakumullah harus dibingkai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, supaya tidak kemana-mana pembacaan kita itu, supaya tidak menimbulkan kesombongan dalam hati kita setelah kita menguasai satu ilmu itu dan kemudian memandang rendah orang lain. Maka ayat terakhir dari surat Al-Alaq itu adalah wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau kita tafsir ada random apa, berarti membaca itu atau berilmu itu seharusnya lebih mendekatkan kita untuk lebih sujud, lebih perbanyak sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu yang kita miliki malah semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, jarang sujud apalagi mendekat kepada Allah, berarti itu apa ya? Cincir ininya, dijauhkannya keberkahan ilmu dari pemiliknya. Kan ulama-ulama terdahulu tuh Pak, menulis kitab lalu kemudian sampai kepada kita dan dipelajari oleh banyak orang. Bisa kebayangnya pahalanya luar biasa tuh. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin ditelaah di berbagai macam pesantren-pesantren dan memberikan banyak faidah gitu, keutamaan bagi para pembacanya itu. Dan pahalanya tuh mengalir terus gitu. Mengalir. Makanya ada istilah, kalau Anda bukan anak keturunan raja, Anda bukan orang yang sangat amat kaya gitu ya, supaya bisa nama kita harum bagi generasi sesudah kita, menulislah gitu. Jadi satu buku lah gitu. Setidaknya ada untuk cerita untuk anak keturunan kita bahwa kita pernah menulis satu buku itu. Dan ulama-ulama terdahulu itu sangat menjunjung tinggi istilah kebersambungan sanad lah kalau disebutnya kalau dalam hadis ya. Jadi si fulan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya lagi, gurunya terus sampai kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam konteks keilmuan sekarang, karena dulu mah kan Pak belum ada buku gitu ya. Jadi si fulan mengajarkan ilmu A kepada si fulan, lalu mengajarkan lagi kepada muridnya, muridnya mengajarkan lagi terus seperti itu. Dan begitu terus dari gurunya sampai kemudian ke murid, sampai kepada kita. Jadi bersambung sanadnya itu. Nah, ada yang kemudian menggugat tentang keabsahan atau keutamaan sanad ini dengan istilah karena sekarang sudah tercetak buku gitu, maka tidak relevan lagi sanad itu. Di satu sisi betul juga Pak memang. Kalau karena dulu tuh pewarisan ilmu itu lewat mutolaah langsung kepada gurunya gitu. Lalu kemudian ke muridnya, begitu terus begitu. Kalau sekarang sudah ada buku gitu. Tapi kalau kita melihat bagian penjagaan keoriginalitas ilmu, ya, apalagi kemudian tambah keberkahan dari ilmu, maka itu tetap menjadi sebuah hal yang penting. Maka di para pengajar Al-Quran biasanya ada nilai tambah kalau dia sudah memiliki sanad sanad riwayat pembacaan. Kalau mayoritas di kita ini kan Imam Hafiz bin Asim biasa ini. Tapi dalam pembacaan lain kan ada 7 riwayat. Dalam riwayat yang lain ada 10 riwayat pembacaan itu. Yang itu semuanya jalurnya ke sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kita pada umumnya begitu. Di negara-negara yang lain ada beda. Seperti misalnya wadduha, ada yang baca wadduhi. Tapi memang beliau belajarnya begitu, mendapatkannya begitu. Karena dulu kan tidak dituliskan seperti itu. Jangankan mushaf Al-Quran yang dulu kan tidak ada ya. Kalau kemudian huruf-huruf ain itu seperti yang sekarang tuh ada titiknya, dulu kan tidak ada titiknya. Ulama-ulama Al-Quran kemudian berijtihad untuk memudahkan generasi berikutnya untuk lebih memahami ilmu. Tapi Bapak rahimakumullah, maka dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, man yuridillah bi khairan, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din, maka dia akan difahamkan dalam agama ini. Siapa yang Allah berikan kepadanya, Allah kehendaki dia untuk menjadi orang yang baik ya, Allah curahkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Maksudnya kalau dorongan dan semangat kita untuk belajar agama itu demikian kuat, kita menelaah, hadir di majelis ilmu, menelaah kita kemudian sampai kita faham gitu, maka itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara pembiaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya,
adalah Allah biarkan hambanya itu disibukkan dengan sesuatu yang selainnya. Jadi sibuk terus ya, dari pagi sampai kemudian ketemu pagi lagi, disibukkan dengan sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari pembiaran Allah kepada hambanya. Jadi seakan-akan Allah sudah nggak butuh lagi kepada hambanya. Dan kalau gitu Pak, ya Allah, itu udah celaka kita hidup kita ini. Jangankan gitu Pak, kepada orang yang kita hormati, yang kita khidmah kepadanya, respect kepadanya, orang tua kita misalnya, atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat kita, lalu kita dicuekin aja Pak, kan sakit kita nih. Nggak diajak ngobrol di masyarakat nih, dalam riungan-riungan jarang diajak, kalaupun hadir jarang disapa gitu. Kan beda ya dalam hati kita tuh, kita kayak didiskriminasikan, dicuekin oleh masyarakat tuh. Sakit hati kita. Ini dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ketika hamba itu sibuk dengan sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah, kemudian Allah biarkan hamba itu. Dibiarin sama Allah, dicuekin. Jangankan sama Allah Pak, kalau sama istri aja kita dicuekin kan mati gaya kita Pak. Berat Pak. Saya pernah tuh Pak. Wah, ini menjadi curhatnya. Mau ngisi Pak, mau ngisi muhasabah dari awal-awal pas pernikahan itu. Istri itu kan tidak karena biasa sendiri dari tahun 2003 itu dari Ciamis ke Bandung untuk kos sendiri, tiba-tiba di rumah orang tua gitu, di rumah mertua. Dan cerita teman-temannya itu kalau di rumah mertua tuh banyak yang horor lah gitu ya, bertengkar dengan mertua dan lain sebagainya lah gitu. Ini begitu nikah di rumah ibu, saya anak bungsu Pak, jadi ada alasan lah di rumah dulu lah gitu. Belum bisa ngontrak, nggak enak lah ke orang tua. Setelah itu kemudian qadarullah ada disuruh ngisi Pak ke luar kota di Makassar, disuruh muhasabah ba'da isya itu, muhasabah ba'da isya. Maghribnya beliau telepon, istri telepon sambil nangis, tega ninggalin sendiri di sini cina gitu ya. Baru nangis baru itu. Kan ini teh dalam rangka mengajarkan ilmu lah ceritanya teh. Mau muhasabah, udah dimuhasabah dulu sama istri itu. Kan pas 7:30 tuh pas pada isya ngisi itu udah gak karuan lagi gitu. Udah nggak tenang gitu. Udah nggak tenang. Makanya berpengaruh sekali tuh. Sampai ada sebuah kisah Pak Imam Abdul Razak, beliau salah seorang ulama. Jadi ketika beliau sedang istirahat, ini bab adab lah ya, istirahat, muridnya itu datang mengetuk pintu rumah beliau dengan keras. Jadi tolong gitu tuh. Beliau terbangun. Psikologis orang bangun tidur itu kan jarang yang lapang dada, senyum, yang enggak gitu. Apalagi diketroknya keras itu, marah beliau tuh. Begitu buka pintu itu, udah tahu murid-muridnya yang ngetok tuh, beliau kemudian mengatakan, saya nggak akan pernah ngajar lagi di kelas ini. Saya tidak akan pernah lagi mengajarkan kalian gitu. Galau Pak murid-muridnya teh. Murid dulu mah kan kalau gurunya nggak ngajar itu galau Pak. Sekarang mah kita pelajaran yang disukai itu kan pelajaran kosong. Senang gitu. Kalau dulu mah gelisah, aduh gimana nih ustadznya ngajar-ngajar gitu. Akhirnya kemudian mereka datang ke saudaranya ustadz nih. Ini cerita, ini ustadz nggak mau ngajar, tolong dimediasi lah gitu. Udah dimediasi, masih juga nggak mau ngajar Pak. Itu berhari-hari itu nggak mau ngajar juga. Ke teman terdekatnya diminta dimediasi, sama juga tidak mau, nggak ngajar juga. Sampai karena habis cara, mereka datang kepada istrinya saat ustadznya tidak ada, bicara masalahnya begini, tolong dimediasi, tolong dibujuk ustadznya supaya kembali ngajar. Besoknya datang Imam Abdul Razak tadi mengajarkan dengan wajah yang ceria. Lalu murid-muridnya kan kaget, ini setelah jalan kemana-mana buntu, ternyata lewat istrinya mah manjur gitu. Beliau kemudian bercerita di sela-sela pengajaran itu, beliau mengatakan mediator yang datang dengan berpakaian lengkap tidak akan pernah bisa mengalahkan mediator yang tidak berpakaian. Gitu. Ini mah negosiasi tingkat tinggi. Akhirnya kemudian ngajar lagi Pak, ngajar lagi. Terakhir Ibu Rahimahumullah, ini ada dari Ta'lim Imam Az-Zurjuni. Jadi
bagaimana kemudian supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut ya. Yang pertama niat yang ikhlas, kemudian memilih guru yang baik nih, guru yang ya berilmu dan juga mengamalkan ilmu itu. Dan sekarang kita prihatin kenapa di pesantren, beberapa pesantren lainnya ada yang kemudian kasus-kasus asusila itu ya, muncul tuh. Kemudian ada menghormati guru. Kalau dulu tuh tradisi Nahdliyin itu kan kadang dilihat oleh beberapa kalangan itu berlebihan kepada guru itu. Tapi ini bagian dari bermulazamah kepada guru, khidmah gitu, kepada guru. Kemudian disiplin dalam waktu, menghindari perbuatan dosa. Imam Syafi'i pernah curhat kepada Al-Waqi', gurunya, terkait dengan susahnya beliau memahami ilmu itu. Berat sekali untuk memahami ilmu itu. Ya seperti kita sebenarnya Pak, belajar A kemudian belajar B, yang A lupa gitu, yang B paham, belajar C lagi, B lupa lagi, C yang paham. Ini yang terakhir saja yang kita paham itu. Ini kenapa? Kata gurunya, ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan redup ketika bermaksiat. Maka tinggalkan kemaksiatan, maka pendar cahaya itu akan bersinar kembali. Maka menjaga diri dari perbuatan dosa ini bagian dari penjagaan kita terhadap ilmu. Apalagi yang mengazamkan dirinya untuk menghafal Quran, subhanallah, godaan-godaan kemaksiatan itu, pemandangan-pemandangan yang tidak layak untuk dilihat lah gitu kan. Jangankan mencari, kita kan nggak mencari, datang sendiri pemandangan-pemandangan gitu. Lalu kemudian itu berpengaruh kepada penguasaan ilmu. Bersabar dalam kesulitan, tidak ada yang instan. Seperti tadi Imam Abu Yusuf 29 tahun, dan itu terus beliau lakukan sampai Imam Abu Hanifahnya meninggal. Tawadhu, rendah hati. Ini dalam satu hadis, siapa yang rendah hati, Allah akan meninggikan ini. Meninggikan ini. Berdoa dan bertawakal, belajar bertahap. Memang ada tahapan-tahapannya. Kalau dulu para ulama itu pola pendidikan ke anaknya itu, yang pertama itu Al-Quran terlebih dahulu, difokuskan di Al-Quran, lalu kemudian baru kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kita melihat adanya usia-usia yang muda itu sudah menguasai Al-Quran ini. Sayangnya di pendidikan di kita, Pak, kurikulum di kita kan memang ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pola pendidikan lagi. Dulu masalah zonasi, sekarang dihilangkan zonasinya. Jadi orang tua kan cukup bingung jawabannya, kadang aduh gimana ini teh, polanya berbeda-beda itu. Lalu terakhir mencari bagian dari adab ilmu itu mengamalkan keilmuan ini. Karena ilmu yang tidak diamalkan dalam sebuah mahfudhat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, ada manfaatnya tapi tidak optimal manfaatnya. Manfaat yang paling penting manfaat yang paling penting itu adalah bagaimana ilmu itu menjadi pelita bagi kita, menerangi jalan kita menuju akhirat. Perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Dari kemudian kita dari alam rahim ke alam dunia ini, lalu kemudian masuk ke alam kubur. Setelah itu kemudian terjadi peristiwa hari kiamat. Kapan kiamat? Wallahu a'lam. 2022 kemarin, 2023, 2024 ya, ada yang banyak meramalkan nih, kiamat sudah dekat gitu. Para ulama-ulama, wah ini tanda-tandanya seperti ini, bakal kejadian kiamat itu. Qadarullah tidak juga. Di zaman Nabi SAW digambarkan dunia itu seperti orang tua yang sudah bungkuk sekali itu. Jadi sudah mendekati ajalnya itu. Digambarkan seperti itu. Jadi setelah kiamat kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan. Berapa lama itu? Dalam satu hadis dikatakan 50.000 tahun lamanya. Berdiri menunggu keputusan itu. 50.000 tahun. Meskipun orang yang saleh itu disingkatkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan, ada orang yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang sebatas lutut, sebatas dada, sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Setelah itu kemudian dihisab satu persatu. Dibuka film kehidupan kita dari mulai lahir sampai kemudian dari akil baligh ya, sampai kemudian meninggalnya. Satu persatu. Dan siapa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah selamat ya. Maka kita doanya itu minta Allah meringankan hisab untuk kita. Setelah itu kemudian melewati sirat, kemudian ditimbang amal-amal kita, kemudian masuk neraka, masuk surga. Proses waktu perjalanan itu panjang sekali.
Kita baru etapa kedua dari perjalanan kehidupan kita ini. Baru dari alam rahim dan alam dunia, belum kemudian alam berikutnya. Maka kalau tidak ada bekal terbaik yang bisa kita bawa ke akhirat itu, ya, kerugian yang sangat nyata. Gagal di dunia, gagal ujian, itu bisa ada remedial, kita bisa kembali mengulang kembali. Tapi kalau gagal sampai kehidupan di akhirat, tidak ada lagi peluang kita untuk memperbaiki. Maka orang-orang yang sudah meninggal itu Allah gambarkannya, laula akhartani ila ajalin qarib, ingin sekali kembali lagi. Berapa lama? Sesaat saja, sejenak saja. Untuk apa? Dalam Al-Quran digambarkan, la asaddaqu akum minas salihin, ingin bersedekah. Khusus ada kekhususan bab sedekah ini. La asaddaqu akum minas salihin, tidak akan menjadi orang yang saleh. Kenapa tidak? Saya akan sholat, saya akan baca Quran, saya akan zikir, saya akan melakukan amal-amalan gitu. Ini mas spesifik, la asaddaqu. Karena ternyata sedekah itu Pak, yang diambil dari kalimat, dari kata akar kata siddiq, ya, kejujuran ya, sebagai bukti dari keimanan kita ini bersedekah. Saking besarnya keutamaan dari sedekah itu, sampai orang mayit itu yang menginginkan dia balik lagi ke dunia hidup, lalu kemudian dia bersedekah. Karena amal dari sedekah itu mengalir terus pahalanya ketika dia ikhlas. Maka dia menjadi bekal terbaik yang tidak akan habis setelah ajal tiba, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita berharap saling doakan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan ini, kita bisa punya ilmu dan kemudian ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, kehidupan dunia dan juga akhirat kita insyaallah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan Allah yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.